Oke, baik ya. Kita mulai saja. Nah, ini pertemuan ke-9. Ya, teman-teman, yang mana kalau di RPS kita ya, temanya adalah tentang penghasilan tidak kena pajak dan tarif PPh orang pribadi. Oke, nah karena menjelang akhir tahun ya di Oktober 2021 kan kita baru mensahkan ya pemerintah mensahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya atau Undang-Undang HPP. Nah, maka di dalam tarif PPh orang pribadi mengalami sebuah perubahan ya enggak. Sebenarnya sih bukan perubahan, ada penambahan tarif ya, yaitu 35% gitu ya. Nah, seperti apa nanti kita bahas ya, teman-teman. Oke, nah kita masuk ke dalam penghasilan tidak kena pajak dulu. Nah, penghasilan kena pajak ini ya di dalam Undang-Undang HPP sama tidak mengalami sebuah perubahan ya enggak. Terus kemudian di pernya juga sama ya, belum ada perubahan seperti itu. Makanya untuk PTKP-nya ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, yang mana untuk wajib pajak orang pribadi sendiri ya, si WP sendiri itu per tahunnya adalah 54 juta ya, atau sebulannya adalah 4.500.000 rupiah. Ya, kalau 4,5 juta dikalikan 12 itu sama ya dengan 54 juta. Asumsinya seperti itu. Nah, terus kemudian apabila si WP ya, WP orang pribadi tersebut menikah gitu kan, maka ada tambahan untuk wajib pajak yang kawin tadi ya, yaitu 4.500.000 ya per tahun. Nah, kalau kita bagi 12 itu sama dengan 375.000 per bulannya. Gitu ya. Nah, kemudian tanggungan ya atau tambahan setiap anggota keluarga. Nah, untuk tambahan atau tanggungan ini ya, ini harus yang sedarah semenda dalam garis keturunan lurus ya, dalam garis keturunan lurus gitu. Serta anak angkat yang ditanggung penuh. Nah, tapi untuk tanggungan ini ya, tambahan anggota keluarga ini maksimalnya adalah 3 orang. Kalau misalkan wajib pajaknya punya anak 5, 6, atau 12 ya, tapi yang dihitung ya di dalam PTKP maksimal hanya 3 orang saja. Ya, yaitu satu tanggungan adalah 4.500.000. Nah, kalau 3 nanti tinggal diakumulasikan. Kalau dia punya anak 2 berarti 9 juta. Kalau dia punya anak 3 berarti 13.500.000. Gitu ya. Nah, jadi PTKP sebenarnya ini adalah PTKP tahunan dikali jumlah hari bekerja dibagi 360 gitu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Penerapan PTKP ditentukan saat keadaan awal tahun pajak atau bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia, yaitu keadaan awal bulan pada saat mulai bekerja, gitu ya teman-teman ya. Nah, inilah penghasilan tidak kena pajak kita ya, yang diatur di dalam per ya, per 13 yang terakhir tahun 2015 ya, saya lupa 2015 atau 2016 itu ya, masih menggunakan yang 54 juta ya untuk WP sendiri. Terus apabila menikah 4.500.000 ya tambahannya. Nah, kalau dia mempunyai tanggungan ya, itu adalah maksimal 3, satu tanggungan dikenakan dengan 4.500.000 rupiah. Oke, lanjut ya. Kemudian ya, nah ini tadi, karena kita tadi menyinggung tentang tanggungan PTKP ya. Nah, tanggungan yang diperbolehkan, karena tadi ada keterangannya, sedarah gitu kan, semenda garis
lurus, ya kan, 1 derajat. Nah, di sini meliputi anak kandung, ya, anak tiri, terus anak angkat, orang tua, dan mertua. Nah, itu namanya 1 garis lurus, ya. Keturunan garis lurus 1 derajat, ya. Jadi anak kandung, ya. Nah, kalau misalkan pisah terus menikah kembali, ya, ada anaknya. Nah, itu disebut anak tiri kan, seperti itu. Misalkan anak asuh atau anak angkat yang memang biaya hidupnya, ya, ditanggung oleh si wajib pajak ini. Nah, kemudian orang tua dia, orang tua kandung atau mertuanya, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, tanggungan ini, ya, tidak memiliki penghasilan, ya. Semisal mertuanya pensiunan, misalkan gitu, pensiunan dari misalkan Kementerian Keuangan. Nah, berarti dia masih punya penghasilan, betul kan? Kalau masih punya penghasilan, artinya apa? Artinya dia tidak boleh masuk tuh menjadi tanggungan. Nah, tapi kalau misalkan mertuanya tidak memiliki penghasilan, nah itu boleh seperti itu ya. Nah, terus kemudian orang tua dan atau mertua harus ada surat keterangan dari pemerintah daerah serendah-rendahnya adalah kecamatan. Nah, anak angkat ada surat keterangan dari pengadilan negeri dan maksimal berumur 18 tahun. Nah, karena kenapa cuma sampai 18 tahun? Biasanya kalau usia sudah 18 tahun ke atas itu dia sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan. Gitu ya. Nah, terus ada anak kandung, anak tiri, anak angkat yang belum pernah menikah. Lalu ada oh ya nih, kalau perempuannya ya atau istrinya dia bekerja ya sebagai karyawati ya, maka statusnya ya itu adalah PTKP ya. PTKP-nya adalah TK0. Tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Karena apa? Karena tadi sudah ditanggung oleh si PTKP-nya ya, oleh suaminya, misalkan seperti itu. Nah, lanjut, jika suami tidak bekerja dan akan dimasukkan sebagai tanggungan istri, harus ada keterangan dari pemerintah daerah serendah-rendahnya adalah kecamatan. Nah, ini jadi pada saat suaminya ya, sekarang kan banyak ya laki-laki yang sudah berumah tangga, terus dia stay home date disebutnya ya, stay home date sebagai bapak rumah tangga ya kan. Nah, istrinya bekerja entah itu sebagai ASN ya kan, entah bekerja sebagai dosen ya, guru atau sebagai pegawai swasta gitu kan. Nah, ini boleh istrinya itu ya memasukkannya si suami ini ya sebagai suami yang tidak bekerja ini sebagai tanggungan istri, tapi harus dilampirkan dengan keterangan, surat keterangan ya dari pemerintah daerah serendah-rendahnya kecamatan. Oke. Nah, jadi misalkan gini nih, ini untuk penghasilan wanita yang kawin. Misalkan penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin biasanya dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, jadi kan kalau orang menikah itu ya penghitungan pajaknya istri biasanya boleh nggak NPWP-nya ikut suami gitu, boleh, atau mau masing-masing antara NPWP suami dan istri. Nah, nanti di akhir tahun dihitung kembali. Nah, adanya penggabungan penghasilan. Nah, saat penggabungan penghasilan itu ya, makanya nanti dilihat istrinya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja ya yang telah dipotong PPh pasal 21 atau lebih dari satu pemberi kerja ya. Nah, jadi misalkan penghasilan tersebut nggak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nah, jadi itu boleh menjadi
dianggap sebagai penghasilan seperti itu ya. Nanti dilihat dulu makanya untuk jenis penghasilannya. Oke. Nah, ini suami istri dikenakan pajak terpisah. Ini diatur di dalam pasal 8 ya, ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPH. Jadi di sini boleh suami istri penghitungan pajaknya ya pisah harta gitu kan. Atau dia sudah hidup berpisah gitu kan. Maka penghitungan PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan masing-masing gitu. Nah, tadi kalau pisah harta berarti istri memilih menjalankan hak dan kewajibannya pajak sendiri. Jadi masing-masing menghitung sendiri. Nanti penggabungan penghasilan dulu, kemudian nanti dibagi deh tuh antara penghasilan suami dengan penghasilan istri dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya berapa, baru nanti ketahuan PPH terutangnya berapa yang ditanggung dari masing-masing seperti itu. Ya, seperti ini contohnya nih penghitungan pajak berdasar penghasilan neto suami istri digabung. Besaran pajak harus dilunasi oleh masing-masing suami istri sebanding dengan penghasilan neto. Biasanya lebih besar sih dibandingkan dengan penggabungan penghasilannya. Lalu di sini ada keterangannya juga harus mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Oke, nah ini maksud dari pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPH. Oke. Mohon izin ya, saya ambil casan dulu sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada tarif umum PPH yang tadi saya bilang. Ada perubahan tarif ya. Dan bracket PPHOP agar lebih mencerminkan keadilan. Nah, jadi lapisan tarif sebelum ini ya, Undang-Undang HPP ya. Di Undang-Undang PPH itu ya, rentang penghasilan 0 sampai dengan 50 juta ya. Lapisan yang pertama tarifnya adalah 5%. Lapisan kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta ya, tarifnya adalah 15%. Nah, lalu yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25% ya. Dan yang keempat ya di lebih dari 500 juta adalah 30%. Nah, kemudian Undang-Undang HPP lahir kan. Nah, di sini ada perubahan deh. Ya, perubahan tarif dan bracket PPHOP ya. Tujuannya apa? Agar lebih mencerminkan keadilan. Oke, kita lihat di sini. Ya, 0 sampai dengan 60 juta. Ya, tadi awalnya kan 50, sekarang sampai 60 juta, yaitu 5%, lapisan pertamanya. Lapisan kedua, ya di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, itu adalah 15%. Lapisan ketiga di atas 250 juta ya sampai 500 juta 25% dan 500 juta ya di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar adalah 30%. Dan lebih dari 5 miliar dikenakan 35%. Nah, jadi ini ya perbedaannya ada di sini ya.
Nih saya highlight warna biru ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini cara menghitungnya seperti ini. Oke. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan untuk ini sebelum saya masuk ke dalam studi kasus. Bu, Iya, silakan. kalau jawaban UTS boleh di-share nggak, Bu? Biar tahu gitu, salah apa benar. Oh, Kan itu nanti deh. contoh perhitungannya, Bu. Biar ada ini gitu buat koleksi gitu, Bu. Oh gitu. Nanti ya, soalnya masih ada yang belum ujian UTS. Kan ada UTS susulan nanti di apa namanya? Di akhir UAS, ya kan? Setelah UAS kemudian ada ujian susulan baik UTS maupun UAS. Ya, khawatirnya nanti takutnya soalnya sama gitu, khawatirnya, tapi nggak tahu sih. Saya kan buat tipe soal itu kan ada 3 ya, A, B, sama C. C ini yang cadangan. Cuma nggak tahu nanti kampus ngeluarinnya pakai yang cadangan atau bukan gitu. Gitu ya. Nanti deh, insya Allah di sebelum ini aja. Apa namanya? Nanti UAS selesai. Soalnya deh nanti kunci jawabannya saya ini. Ya. Emang kenapa sih, Dik? Buat koleksi, Bu. Siapa tahu perlu gitu. Oke. Iya, saya belum sempat nih ngoreksi UTS, ya Allah. Padat banget kegiatan tech center bener-bener. Mau ngadain webinar soalnya. Jadi rapat mulu. Rapat terus belum bimbingan mahasiswa. Simulasi ini, Masya Allah bener-bener. Belum lagi laporan dosen ya kan. Tiap semester. Belum nulis artikel. Pusing kalau dilisin. Jadi kalau bagi waktu, insya Allah deh nanti ya. Ingetin aja sih Dik. Ya. Nah, soalnya memang belum semua sih. Jadi saya belum masukin ke SSO nilainya. Karena belum selesai. Sebentar deh. Tadi mau ngapain ya? Oh iya, nge-share soal. Sampai lupa deh tuh tadi mau ngapain. Ya Allah. Oke. Ini kita bahas dulu ya. Ntar deh, gampang pokoknya kalau soal itu. Nah nih, udah muncul belum di layar? Sudah? Muncul? Yap. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ini update, minta di-update terus. Oke. Ya. Nah, ini kan untuk yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sudah pernah saya berikan contohnya ya. Nah, kemudian ini untuk yang SPT WPOP menggunakan pembukuan. Ya, nanti kita akan latihan lagi untuk yang NPPN-nya ya. Tapi kita coba praktikan dulu untuk yang menggunakan pembukuan ya. Oke. Nah, ini adalah Tuan Maman ya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dia memiliki penghasilan selama tahun 2021 seperti ini ya. Sebagai berikut. Nah, ini ada identitas wajib pajaknya ya, NPWP-nya si Tuan Maman, alamatnya, terus jenis usahanya, dia masuk ke klasifikasi usahanya ya, 52350 yaitu perdagangan komponen kendaraan bermotor. Nah, ini susunan keluarganya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada Tuan Maman sendiri ya, terus kemudian ada istri Nyonya Nurhayati, keterangannya dia sebagai pengusaha ya. Lalu ada Nanang, dia anak pertamanya, statusnya masih mahasiswa.
Terus kemudian ada neneng ya, anak kandung, statusnya juga mahasiswi. Lalu ada Haja Maesaroh ya, dia sebagai mertua dan tidak memiliki penghasilan ya. Lalu ada Haji Sulaiman ya, 10 ini ayah kandung tapi dia pensiun. Ya, pensiunan. Terus ada Eman Darmawan ya, dia sebagai anak angkat dan statusnya sebagai pelajar saat ini. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini ya, lihat dari susunan keluarga berapa tanggungannya? Kak, berapa? Kalau lihat tadi kan kita udah belajar sekilas tentang apa itu namanya? PTKP. PTKP itu kan yang menjadi tambahan ya. Anggota keluarga harus yang sedara semenda garis lurus ya. 1 garis lurus ke turunan ya. Berarti K berapa ini? K3 ya? K? Iya, Bu, K3. Iya, K3. K3, Bu. Oke, betul sekali. Ya, ingat ya, ini K3 nanti statusnya. Nah, ini adalah penghasilan dari usaha Tuan Maman. Ya, karena dia memilih sebagai pembukuan, maka dia harus menyusun laporan rugi labanya. Nah, ini rugi laba periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, setelah dihitung ya, selama 1 tahun penjualannya dia adalah 4.850 juta. Nah, berarti kan udah lebih dari 4,8 miliar kan, gitu. Terus ada retur penjualan ya, dikurangi dengan retur penjualan 150 juta, terus dikurangi lagi dengan potongan penjualan 200 juta ya. Maka penjualan bersihnya adalah 4.500.000 rupiah. Nah, lalu ada HPP atau harga pokok penjualannya, persediaan awal ya 1 Januari 2021 ada 200 juta. Nah, lalu ada pembelian ongkos ya 1 miliar, ongkos angkut 50 juta ya. Lalu dikurangi dengan retur pembelian 25 juta dan potongan pembelian 75 juta, maka pembelian bersihnya adalah 950 juta. Persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih ya disebut sebagai persediaan siap untuk dijual, yaitu 1.150 juta. Lalu ya dikurangi dengan persediaan akhir 31 Desember sebesar 150 juta, maka harga pokok penjualannya adalah 1 miliar. Sehingga laba kotor ya, gross profit-nya adalah 3,5 miliar. Oke. Nah, lalu ada beban operasional. Beban operasional ini ya, ini ada beban penjualan ya. Beban penjualan. Oke. Beban penjualan terdiri dari beban gaji penjualan yaitu 150 juta, beban marketing atau promosinya 75 juta, ada beban entertainment. Tipunya akut banget ini. Maaf. Beban entertainment ya 50 juta, lalu ada beban listrik bagian penjualan 10 juta, ada beban telepon bagian penjualan 15 juta, dan beban lain-lain bagian penjualan adalah 10 juta. Sehingga jumlah beban penjualan adalah 310 juta. Nah, kemudian ada beban administrasi dan umum. Terdiri dari beban gaji bagian kantor 45 juta, beban ATK 20 juta, beban listrik bagian kantor 25 juta, beban telepon bagian kantor 30 juta, ada beban sumbangan masjid 10 juta, beban parsel lebaran 30 juta ya. Lalu ada beban penyusutan gedung ya, yaitu 160 juta. Lalu ada cadangan kerugian piutang 20 juta. Lalu ada kerugian piutang 15 juta ya. Beban pinjaman bank 25 juta dan beban lain-lainnya adalah 17 juta. Maka jumlah beban administrasi dan umumnya adalah 397.000 rupiah. Nah, kita total ya.
beban operasionalnya 310 juta ditambah dengan 397 juta, maka totalnya adalah 707 juta. Sehingga laba usaha ya, laba kotor 3,5 miliar kita kurangi dengan 707 juta ya, maka ketemulah 2.793 juta. Sebentar. Oke, nah tadi laba usahanya adalah 2.793 juta. Penghasilan ya, selain itu ada penghasilan atau beban luar usaha ya, beban luar usaha. Nah ini penghasilan, ada pendapatan jasa giro 22 juta, pendapatan dividen dari PTY 50 juta, lalu ada pendapatan sewa mobil PTX 75 juta, ya, sehingga jumlah pendapatan luar usahanya adalah 147 juta. Ya. Nah, maka jumlah laba usaha sebelum pajaknya ya itu adalah 2.940 juta. Oke, ini nanti kita buat rekonsiliasi fiskalnya. Ya, nanti kita susun rekonsiliasi fiskalnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada informasi lain untuk menyusun menyusun PPH terutang ya. Ini aturan SPT, SPT ya, menyusun SPT menyebutkan sebagai berikut. Ada penjualan. Astagfirullahaladzim. Penjualan yang 4,8 miliar ini ya. Ini termasuk penyerahan kepada Dinas Pendidikan Nasional atau DPN Kabupaten Bekasi sebesar 200 juta yang dibiayai oleh APBD. Ya, nanti kita hitung nih PPH pasal 22-nya ya dengan tarif 1,5%. Oke, ini nanti masuk ke PPH pasal 22 ya, tarif 1,5% ya. PPH pasal 22 atas bendahara pemerintah atau instansi pemerintah ya. Tarifnya adalah 1,5%. Oke. Nah, lanjut. Lanjut menerima sewa mobil dari PTX dengan NPWP sekian-sekian sebesar 75 juta. Nah, ini nanti sewa mobil, sewa atas kendaraan masuk PPH berapa? 23 ya, atas sewa. Karena sewa bukan atas tanah dan atau bangunan. Oke, tarifnya berapa? Tarifnya adalah 2% ya. Oke, ini ya nanti. Oke, ini saya highlight dulu. Biar clear. Nah, lanjut. Selama tahun 2021 memperoleh penghasilan dari dividen PTY sebesar 50 juta. Nah, dividen ini nanti kita lihat kalau di aturan terbaru dividen ini saya pernah bahas ya waktu itu ya yang di objek ya, kalau diinvestasikan di negara kesatuan ya Republik Indonesia maka dia dipotong PPH. Kalau tidak diinvestasikan maka bukan sebagai objek penghasilan. Nanti kita lihat ini ya. Kita lihat statusnya dulu ya. Kita cek nanti statusnya. Oke, lanjut.
menerima jasa giro dari Bank Mandiri sebesar 20 juta. Oke, ini PPh final karena pendapatan bunga ya. PPh pasal 4 ayat 2. Oke, bunga tarifnya berapa? Masih ingat? 20%. Gitu ya. Oke, bentar ya. Nih. Lanjut. Selama tahun 2021 membayar pajak sendiri. Nah, ini PPh pasal 25 angsuran ya. Angsuran ya. Angsuran PPh pasal 25 nanti ini sebagai kredit pajak ya. Oke. Yang berikutnya ya, yang F, memperoleh bantuan dari Kementerian Perindustrian Kabupaten Bekasi sebesar 50 juta untuk pengembangan usaha. Nah, ini bukan objek. Oke. Ya, karena bantuan atau sumbangan. Nah, yang disebut sebagai bukan objek, ya. Gitu. Nah, lalu kita lihat di sini ada kekayaan ya. Ada kekayaan dan kewajiban si Tuan Maman selama tahun 2021. Ada rumah seharga 500 juta yang diperoleh tanggal 10 Januari tahun 2014 ya. Lalu ada bangunan usaha sebesar 500 juta yang diperoleh 1 Januari 2016. Dan mobil Fortuner ya 500 juta diperoleh 10 Januari 2017. Mesin 800 juta diperoleh dari 1 Oktober 2020. Lalu ada peralatan dari kayu ya 100 juta diperoleh tanggal 1 Februari 2020. Lalu ada peralatan dari besi 200 juta yang diperoleh 1 Mei 2020 dan ada kewajiban ke Bank Syariah Syariah Indonesia ya BSI sebesar 250 juta. Itu 25 Mei 2021. Oke. Nah, jadi nanti mana yang masuk ke dalam kekayaan atau aktiva dan mana yang masuk ke dalam kewajiban ya. Ini masuk ke dalam harta ya, kelompok harta, sedangkan ini masuk ke dalam kewajiban atau hutang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu semua transaksi yang dikenakan pajak telah dipotong atau dipungut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, kita nanti diminta untuk menghitung besaran dari PPh pasal 22 ya. Bendaharawan tadi atas transaksi Dinas Perindustrian Nasional Kabupaten Bekasi. Ada PPh pasal 23 atas sewa mobil ya. PPh terutama atas seluruh penghasilan Tuan Maman ya. Terus kemudian tahun 2021 ada PPh pasal 29 atau 28A. Nah, nanti ini kurang bayar atau lebih bayar gitu maksudnya ya. Kalau ini kurang bayar ya 29 itu. Nah, kalau 28A adalah lebih bayar. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita menghitung angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2022. Nah, lalu nanti kita buat lagi ya penghasilan yang bersifat final ya, final ini. Oke, dan bukan objek. Tadi ya udah ada saya breakdown di sini ya. Yang final, ya dividen juga yang masuk ke final nanti nih. Lihat dulu. Tarifnya itu adalah 10%. Karena orang pribadi ya. Kalau orang pribadi dia dikenakan tarif final. Oke. Nah, jadi semua hasil hitungan saudara dimasukkan ke dalam SPT 1770 beserta lampirannya atas nama Tuan Maman yang dilaporkan pada tanggal 30 Maret tahun 2022. Oke, gitu ya. Nah, ini studi kasusnya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas bersama-sama. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum saya bahas nih?
Silakan. Ada pertanyaan? Sebelum saya bahas ke Excel-nya nih. Oke. Ada pertanyaan? Belum ya? Belum ada, Ibu. Baik, baik. Belum. Siap. Nanti ya, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, coba. Nah, nih. Saya tadi baru ngerjain sedikit soalnya. Karena tadi disambi. Kita susun ya, nanti bareng-bareng. Oke. Oke, kita susun dulu. Nomor uraian ya, laba rugi komersial dulu ya, komersial, terus ada koreksi fiskal,
Muncul ya di layar ya teman-teman ya. So, ini Ya, Ibu. ya. Oke. Saya delete. Pembelian bersih di summary aja. Oke. Lalu ini kita tambahkan itu ya. Bagian akhir nih pindahkan HPP-nya berarti oke. Bak kotor kurang itu ya. Nah ini saya pindahkan kemari. Kita summary ya. Oke. 310 ini kita pindahin lagi. Biar bisa bedain deh. Itu ya. Summary lagi. 97. Nah, ini kita jumlahkan ya. Gitu. Lalu laba usaha ini ya. 3,5 juta. Laba kotor kurangi dengan ini ya, total beban. Ini kita pindahkan. Nah, terus summary lagi. Oke, lalu ini kita jumlahkan dengan ini. Nah, nih udah ketemu ya untuk laba rugi komersialnya. Oke, nanti kita koreksi fiskal nih ya dari keterangan yang tadi. Oke, keterangan tadi saya capture aja ya. Oh, nggak ada deh keterangannya. Ini hanya untuk informasi. Nah, berarti kita harus nge-breakdown sendiri nih. Dia nggak ada data tambahan untuk koreksi fiskalnya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita jawab berdasarkan dengan perhitungannya. Oke. Oke, nah berarti kita nge-breakdown sendiri nih, teman-teman. Ya, kita breakdown ya sendiri. Nah, oke, breakdown. Oke, penjualan tidak ada koreksi fiskal ya. Jadi ini kita tinggal pindahkan saja ke sini. Oke. Nah, gitu ya. Persediaan awal pun sama, tidak ada. Kita pindahkan. Ya, benar ya. Yang tidak ada perubahan. Lalu apa nih? Beban bagian penjualan ya. Nanti yang kita, nah ini beban entertainment ini kita asumsikan ya. Nih, jadi gini, beban entertain ini kalau didukung dengan bukti normatif ya,
dia boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Tapi kalau tidak ada bukti normatifnya, ya, maka tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, jadi ini kita asumsikan saja ya bahwa tidak didukung gitu kan. Tidak didukung atau tidak ada daftar normatif. Ya. Jadi oke, lupa. Jadi ini kita koreksi fiskal positif 50 juta. Ya. Oke. Tidak. Ya, ini. Jadi nanti teman-teman bisa oke. Kita turunin aja ke bawah. Rumusnya biar gampang. Oke. Ya. Jadi dia 0 untuk laba rugi fiskalnya. Ya, ini ada di pasal 9 ayat 1 ya. Jadi setiap transaksi yang yang tidak didukung ya oleh daftar nominatif ya, daftar normatif dan digunakan tidak ada hubungannya dengan kegiatan usahanya ya. Tidak ada hubungan ya dengan kegiatan usahanya ya, maka ini harus dikurangkan atau dikoreksi positif ya, karena tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto atau diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang PPH ya, ayat 1 tepatnya. Lanjut, beban listrik bagian penjualan itu ada hubungannya kan dengan kegiatan usaha, maka tidak perlu dikoreksi. Terus beban telepon juga sama dan beban lain-lain penjualan ya, maka jumlahnya akan berubah nih ya menjadi 260 juta. Ingat ya, setiap koreksi positif maka akan menambah penghasilan kena pajak. Atau sebaliknya, setiap koreksi negatif akan mengurangi dari penghasilan kena pajak. Ya, logikanya seperti itu. Lanjut, ya kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ini untuk beban administrasi dan umum. Ya, ada beban gaji kantor. Oke, ini masuk ke dalam laba rugi fiskal. Ya, terus ada ATK. Ada beban listrik bagian kantor ya, terus beban telepon juga sama ya. Nah, sumbangan masjid. Nah, ini harus kita koreksi karena ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Nah, kalau sumbangan atau zakat ini disalurkan ke lembaga yang resmi yang memang ada SK-nya dari Kementerian Keuangan ya, maka itu boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Ya, tapi karena ini tidak ada SK-nya ya, dia hanya sumbangan ke masjid secara langsung ya kepada DKM masjid, maka itu tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Jadi kita koreksi positif sebesar 10 juta. Nanti ini kamu tinggal baca lagi di pasal 9 ayat 1 ya, Undang-Undang PPH. Ingat ya. Jadi ini keterangannya itu tidak ada hubungan dengan kegiatan usahanya dan bukan sumbangan ke lembaga resmi ya yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Jadi ada SK-nya teman-teman. Contohnya seperti apa?
Nah, seperti kan ada lembaga amal zakat infak sodako tuh Lazis, ya kan, tuh ada SK-nya. Terus ada dompet duafa, terus ada Bazis, ya kan. Nah, terus ada pokoknya yang ada SK-nya, ya, ada surat keterangannya itu di PP 94 kalau nggak salah tuh. Itu dia resmi. Jadi ada SK-nya dari pemerintah, jadi boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, karena ini sumbangan masjid langsung ke DKM-nya ya, maka ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan usahanya sehingga harus kita koreksi positif. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Ada beban parcel. Nah, ini juga ini merupakan natura. Natura atau kenikmatan. Ya. Natura atau kenikmatan. Nah, ini juga harus dikoreksi. Diatur juga di dalam pasal 9 ayat 1 ya, Undang-Undang PPH. Jadi kita koreksi sebesar 30 juta. Ingat ya, sebuah natura atau kenikmatan maka tidak boleh menjadi pengurang dari penghasilan bruto seperti itu. Lalu ada beban penyusutan gedung ya, 160 juta. Oke, lalu ada cadangan kerugian piutang. Nah, ini cadangan kerugian piutang ya. Ini kita koreksi. Ya, karena tidak boleh menjadi pengurang. Kenapa? Karena kerugian piutang tersebut ini belum dilaporkan ya ke lembaga pemerintah atau BPULN ya. Jadi cadangan kerugian piutang ini memang belum bukan menjadi pengurang penghasilan ya, karena belum belum dilaporkan ya, karena baru sifatnya cadangan gitu, belum real. Kecuali kalau udah real. Kalau udah real, udah jelas, terus piutang usaha yang tidak tertagihnya sudah dilaporkan ke lembaga pemerintah tadi ya, BUPLN, terus kemudian sudah dipublikasikan melalui media cetak atau media elektronik, ya kan? Terus kemudian si debitor itu sudah mendeklar juga bahwa hutangnya debitor ini sudah dihapus oleh si tuan maman misalkan seperti itu. Nah, baru itu boleh menjadi pengurang penghasilan. Nah, karena ini baru sifatnya cadangan, jadi kan belum real gitu, belum kenyataannya. Jadi kita belum tahu kira-kira berapa sih piutang yang tidak dapat tertagih itu. Nah, karena baru sifatnya cadangan, maka ini tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto seperti itu. Lanjut ya. Ada kerugian piutang. Nah, ini boleh kita anggap aja kerugian piutang ini sudah dilaporkan ke pemerintah ya. LN sudah dipublikasikan ke media elektronik misalkan gitu ya. Dan debitor sudah ya mendeklar apa ya, mengumumkan ya gitu ya, mendeklar mengumumkan bahwa sudah dihapus ya, bahwa piutang tersebut sudah ya telah dihapus. Misalkan gitu ya. Ini tambahan aja. Nah, terus ada ini beban pinjaman bank. Oke, ini termasuk penghasilan bruto. Dan ada beban lain-lain. Oke. Berarti ada perubahan, maka kita summary lagi ya. Oke, ini menjadi 337 juta. Begitu teman-teman. Oke, kita masukkan lagi. Ya, kita masukkan lagi selanjutnya.
Ini ada penghasilan lain-lain. Oh sorry, total beban operasional udah otomatis ini akan berubah. Ya, seperti ini. Menjadi 597 juta. Ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Apa lagi nih? Laba bersih ya. Laba bersihnya atau laba usahanya berubah ya. Menjadi, ini kan tadi 3,5 miliar. Kita kurangkan 597. Jadi 2.903 juta. Oke, nah ini ada pendapatan jasa giro. Ini final. Kita koreksi ya. Kita koreksi negatif. Oke. Deh ya. Kita koreksi negatif. Nah ini kebalikannya. Itu menjadi 0. Ya. Lalu ini juga sama. Dividen juga ya. Ini sifatnya final. Kita koreksi lagi. Pendapatan sewa mobil ini PPh pasal 23. Nah, jadi nanti ada perubahan lagi. Oke, maka yang menjadi, nah nih, 2.978 juta rupiah. Nah, ini keterangannya PPh final. PPh pasal 4 ayat 2. Ya, ini PPh 4 ayat 2 atau final ya. Penghasilan yang bersifat final. Oke. Jadi tidak boleh menjadi pengurang penghasilan nantinya. Atau penambah penghasilan. Oke. Nah, ini saya jelasin sekilas tentang penyusutan gedung ya. Oke, dalam penyusutan gedung ini ya apabila ya usaha Tuan Maman ya gedungnya terpisah dengan tempat tinggalnya dia, maka beban penyusutan tersebut boleh disusutkan 100% ya, karena Tuan Mamannya nggak tinggal di gedung tersebut. Jadi maksudnya gedung itu pure hanya untuk usaha ya, maka boleh diakui 100% untuk penghitungan penyusutannya. Tapi kalau Tuan Maman tinggal di gedung tersebut ya, maka penyusutan gedungnya itu hanya diakui 50% saja. Nah, ini kita asumsikan ya bahwa gedung ini ya terpisah dari tempat tinggal Tuan Maman, gitu ya. Kita asumsikan sehingga kita susutkan 100% ya. Jadi boleh menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini ya nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya. Oke, ini nanti kayaknya hari ini nggak sampai selesai. Minggu depan kita lanjutin lagi nanti ya. Gitu, nggak apa-apa ya. To be continue. Nah ini ya keterangannya. Oke, nah kita udah tahu nih besaran dari penghasilan kena pajaknya. Tadi sebentar ya. Saya mau nge-save dulu, takut nanti lupa. Kunci jawaban. Apa nih namanya? PPh OP Tuan Maman ya. Oke. Sip. Nah, dah. Ini udah saya save. Nah, ini ya tadi. Nah, jadi nanti ini ya 2.978 juta ini adalah laba sebelum pajak atau earning before tax. Nah, nanti sebagai dasar menghitung PPh
terutangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya dok, Boleh, Cynthia? kan yang di modul yang pertemuannya 9 ya Bu ya, kan di sana tuh rekonsiliasi fiskalnya kan ada tuh beban lain-lain. Nah, tapi yang terinput komersial kan 40.000 tuh, tapi di koreksi fiskalnya 10.000. Apa itu cuma tertentu doang ya Bu ya, kalau beban lain-lain itu? Mana ya? Kalau yang di modul sih Bu. Di modul mana ya? Modul yang Ibu kirim biasa kalau di SSO. Ini kayaknya belum saya kirim deh soal ini. Oh enggak Bu, yang di modul yang terkait kalau misalnya setiap Ibu apa namanya, kalau misalnya setiap pertemuan kan Itu pertemuan biasanya 8 kirim kali di ya minggu BDSS. kemarin ya? Oh mungkin kayaknya Bu. Iya, Iya 8 berarti Bu. bentar. Yang mana ya, halaman berapa? Halaman ke 20 Ibu. 20. Bentar. Gitu ya. Oh ini entertain. Lain-lain. Ya, nah lain-lain Di kan bawahnya ini. entertain Bu. Iya, itu kan ada lain-lain. Oke, sebentar coba. Saya stop share dulu. Ini berarti nyangkut ke pertanyaan sesi kemarin ini. Oke. Ini ya. Ini kan lain-lain 40 juta, koreksinya 10 kan? Iya benar Ibu. Oke. Apa memang cuma tertentu doang, beban lain-lainnya masuk koreksi fiskal? Apa Enggak. emang Ini kebetulan ini dianggap ada koreksi fiskal ya kan sebesar 10 juta. Maksudnya adalah dia tidak ada daftar normatifnya, nominatifnya. Misalkan seperti itu. Gitu. Jadi ini dianggap ya kan, dianggap tidak ada 10 juta ini ya, tidak ada daftar nominatifnya gitu. Nominatifnya tidak ada. Maka ini dikoreksi 10 juta. Nah, kalau di studi kasus yang hari ini ya, di studi kasus hari ini itu kita anggap ada semua daftar nominatifnya, makanya itu tidak perlu dilakukan koreksi. Gitu. Jadi ini ada soal tambahannya seharusnya gitu. Nah, cuma ini kan udah ada keterangannya nih. Penuhi syarat-syarat khusus. Biaya promosi harus ada daftar nominatifnya. Biaya promosi yang objek PPh ini biasanya dipotong atau dipungut PPh. Nah, biaya entertain harus ada daftar nominatifnya. Penghapusan piutang tak tertagih harus ada daftar nominatifnya atau ya ada daftar debitur yang dihapus. Nah, tadi saya bilang harus dipublikasikan, harus dilaporkan dulu ya kan. Terus kemudian harus si debitur ini harus mendeklarkan bahwa piutangnya ya, hutangnya dia sudah dihapus oleh si kreditur. Seperti itu. Nah, penyusutan harus ada lampiran khususnya. Jadi kemarin saya ini udah jelaskan ya bahwa sumbangan 20 ini adalah dianggap sebagai sumbangan yang tidak resmi ya, yang tidak disahkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak ada SK-nya. Nah, entertain ini kita anggap dia tidak ada daftar nominatifnya. Maka kita koreksi 10 ya, 10.000. Nah, kemudian lain-lain juga sama. Ternyata setelah dicek, ditelusuri, yang ada daftar nominatifnya hanya 30 juta. Nah, berarti kita harus koreksi sebesar 10 juta ini. Begitu loh maksudnya. Ini hanya sebuah ilustrasi aja. Kenapa harus dikoreksi? Nah, kenapa harus dikoreksi? Yang penting memenuhi ini syaratnya. Nih ada syarat-syarat khususnya. Gitu. Ada syarat-syarat khususnya. Jadi jangan beranggapan bahwa biaya lain-lain harus dikoreksi 10.000 atau 10 juta. Bukan seperti itu. Maksudnya ini kita anggap
dia yang ada daftar nominatifnya hanya 40 juta, sisanya tidak ada daftar nominatifnya. Itu hanya sebagai sampling aja sih, gitu. Ya, begitu. Siapa nih? Safarina. Sama-sama Ibu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan nggak? Nah, jadi studi kasus yang tadi itu ya, yang tadi kita bahas di Excel-nya itu, nah itu adalah contoh ya, contoh transaksi wajib pajak orang pribadi ya, SPT tahunan ya, WP. OP menggunakan pembukuan, gitu ya teman-teman ya. Mana tadi nih, ini Excel-nya. Nah, jadi ini ya. Nanti kalau udah selesai nih, saya share untuk lembar jawabannya. Nanti saya rapihin dulu ya. Tapi minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Karena ini udah 729 ya. Tanggung banget sebenarnya kalau diselesaikan. Nah, nanti setelah ini kita buat namanya kertas kerjanya ya. Kertas kerja atau lembar kerja ya. Worksheet-nya. Perhitungan PPh penghasilan neto, penghasilan neto setahun ya, penghasilan neto si Tuan Maman tahun 2021. Oke. Nah, ini nanti kita buat kertas kerjanya. Jadi di dalam perhitungan ini ya, kita menghitung hanya penghasilan yang tidak bersifat final atau yang termasuk ke dalam objek PPh pasal 4 ayat 1. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti ini saya rapikan. Kalau sudah rapi, nanti saya kirim ke grup untuk kertas kerjanya. Nah, untuk SPT-nya nanti kita bahas di akhir aja ya. Untuk pengisian SPT-nya ya. Yang penting kita belajar hitung-hitungan dulu. Oke? Gimana teman-teman? Sepakat? Sepakat Bu. Sepakat, Bu. Baik, nah minggu depan kita berjumpa lagi ya di sesi Zoom. Nah nanti ini kita lanjutkan untuk studi kasus yang ini ya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai saya akan share lembar jawabannya hari ini. Saya rampungin dulu ya, saya rapihkan dulu. Oke, cukup ya. Sebelum selesai kita seperti biasa